Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kebijakan Pak Anies Baswedan yang mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah DKI Jakarta dirubah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Jadi ini adalah inovasi terbaru dari Pak Anies Baswedan, namun disikapi negatif oleh lawan politik Pak Anies. Karena kalau kita mendengar nama rumah sakit, berarti ini konotasinya banyak orang sakit. Nah, ini kan menjadi negatif. Tetapi kalau ini rumah sehat, maka konotasinya ini positif. Jadi bagaimana kita menciptakan orang-orang itu menjadi sehat semua, teman-teman. Jadi hal yang positif ini disikapi dengan negatif oleh mereka-mereka yang tidak setuju dengan kebijakan Pak Anies Baswedan. Kali ini teman-teman ada Ketua DPRD DKI Jakarta yang katanya miris dengan kebijakan tidak bermanfaat dari Pak Anies Baswedan. Jadi lagi-lagi teman-teman, kalau kita berpikir positif, maka apa yang dilakukan Pak Anies ini akan membuahkan kinerja, akan membuahkan hasil yang positif. Tetapi kalau kita berpikir negatif, tentu dia akan menilai apa yang dilakukan Pak Anies itu tentu akan negatif. Nah, kali ini teman-teman coba kita baca beritanya. Kita baca berita dari Telusur, teman-teman. Anies ubah RSUD menjadi rumah sehat. Ketua DPRD DKI Jakarta, kebijakan yang tidak bermanfaat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Jakarta menjadi Rumah Sehat. Merespon hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku miris dengan kebijakan yang diambil Anies tersebut. Pras mengatakan kebijakan Anies itu tidak ada manfaat apa-apa untuk masyarakat Jakarta. Sejatinya saya miris. Di tengah gunungan persoalan dan tantangan yang harus dihadapi Jakarta, justru muncul kebijakan yang tidak bermanfaat, kata Pras dalam keterangan di akun Instagramnya @prasetyo_di_marsudi yang dikutip pada Kamis 4 Agustus 2022. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, Pemprov DKI Jakarta harusnya membuat terobosan program pembangunan dan pelayanan yang punya dampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini termasuk perbaikan taraf hidup sebagian masyarakat Jakarta. Sebab, kata dia, Jakarta baru-baru ini masuk dalam catatan terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Jakarta harusnya memunculkan terobosan pada program pembangunan dan pelayanan yang berdampak langsung di tengah masyarakat. Itu saya rasa lebih penting mengingat Jakarta belum lama ini masuk dalam catatan peningkatan angka kemiskinan yang signifikan, ujar Pras. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus melihat lebih jauh terkait kualitas hidup masyarakat Jakarta, terutama warga yang tinggal di perkampungan padat di Jakarta. Para warga itu butuh sentuhan intervensi holistik dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI saya kira juga harus melihat lebih jauh ke dalam bagaimana kualitas hidup warga yang tinggal di kampung kumuh tengah kota, ungkapnya. Dia menambahkan, untuk mengurusi kesulitan warga yang tinggal pemukiman kumuh di Jakarta, warga tak membutuhkan perubahan nama jalan maupun rumah sakit menjadi rumah sehat. Mereka warga di pemukiman kumuh perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program-program yang baik dari pemerintah, bukan pergantian nama-nama yang hanya mencuatkan sensasi pemerintah semata, tandasnya. Itu teman-teman terkait kritikan yang disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini adalah politikus PDIP. Jadi kalau PDIP itu menyerang Pak Anies, ini cukup wajar teman-teman. Karena memang selama ini PDIP, PSI ini sering mengkritik terhadap Pak Anies Baswedan. Jadi dua partai ini teman-teman yang berkolaborasi. Jadi kalau tidak PDIP ya PSI yang menyerang Pak Anies Baswedan. Sehingga yang terjadi apa di PSI sendiri teman-teman, ada beberapa kader potensial yang justru mundur dari PSI dan lebih memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, kali ini teman-teman, PDIP DKI Jakarta ini juga sama.
menyerang habis-habisan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi bukan kali ini saja teman-teman Ketua DPRD DKI Jakarta mengkritik Pak Anies, tapi sebelumnya juga begitu. Pak Pras ini sering juga mengkritisi kebijakan dari Pak Anies Baswedan. Bahkan sampai ada wacana untuk memanggil Pak Anies yang kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dimintai keterangan terkait Formula E. Jadi Formula E kemarin juga begitu teman-teman, ini dipersoalkan oleh PDIP maupun PSI. Nah, terkait nama rumah sakit, sekali lagi teman-teman, ini adalah salah satu terobosan Pak Anies. Bagaimana menghadirkan salah satu image yang positif terhadap orang yang sakit, sehingga rumah sakit umum ini dirubah menjadi rumah sehat. Kenapa rumah sehat? Ini harapannya adalah orang yang sehat itu mau ke rumah sakit untuk mengontrol dirinya, untuk memeriksakan dirinya. Kalau ada penyakit yang dari kecil ini sudah terdeteksi sehingga mudah diobati. Nah, ini adalah harapan-harapan yang ingin diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan. Sisi positifnya kalau kita melihat rumah sehat ini positif. Kalau rumah sakit ini menjadi konotasinya negatif. Ini yang dirubah mindsetnya sehingga orang ini akan berpikir positif. Nah, kalau orang berpikir positif semuanya, maka badan ini akan menjadi sehat. Karena banyak penyakit itu karena pikirannya negatif. Maka Pak Anies Baswedan mencoba untuk membuat kita berpikir positif. Sehingga badan kita sehat, pikirannya sehat, bekerja juga enak. Jadi kalau kita berpikir negatif, setiap hari berpikir negatif, terbawa pikiran, akhirnya orang itu stres, orang itu sakit dan sebagainya. Maka Pak Anies menghadirkan bagaimana kita berpikir positif. Dengan cara apa? Yaitu merubah image, merubah mindset dari sakit menjadi sehat. Itu kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi saya juga berpikir positif teman-teman terkait apa yang dilakukan Pak Anies membuat perubahan nama. Sebenarnya perubahan nama itu kan tidak mengganggu mereka-mereka yang selama ini mengkritik Pak Anies. Apa kerugiannya misalkan rumah sakit dirubah menjadi rumah sehat? Misalkan Pak Edi Prasetyo, Ketua DPRD, apa ruginya teman-teman? Sebenarnya tidak ada yang dirugikan oleh mereka-mereka yang sekarang ini mengkritik Pak Anies Baswedan. Justru yang merugikan itu adalah korupsi yang dilakukan oleh Apeng. Apeng itu pergi ke Singapura dengan membawa uang 54 triliun rupiah. Itu baru merugikan teman-teman. Ada politisi PDIP Mardhani Maming yang diduga korupsi dan sekarang ditahan oleh KPK, itu merugikan negara itu. Ada Harun Masiku, kader PDIP yang sampai hari ini belum ketemu, belum tertangkap dan menjadi buron DPO, itu merugikan. Nah, ketika Pak Anies memberikan nama, misalkan rumah sakit menjadi rumah sehat, apa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Jadi berpikirnya jangan ini kebijakan yang tidak bermanfaat, apa manfaatnya, apa untungnya. Apa ruginya juga teman-teman kalau Pak Anies membuat nama dengan rumah sehat. Itu kalau saya berpikir positif terkait apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Justru ketika Pak Anies membuat kebijakan merubah nama sakit menjadi sehat, inilah sesuatu yang positif. Agar orang-orang yang sehat itu teman-teman bisa berkunjung ke rumah sakit walau tidak sakit. Kenapa? Untuk treatment, untuk mengecek misalkan check up dirinya. Sehingga kalau ada penyakit sedari dini itu bisa terdeteksi dan itu mudah diobati daripada penyakit yang sudah kronis. Itu adalah hal yang kalau kita berpikir positif teman-teman, keuntungan mengubah nama, karena mengubah nama adalah mengubah mindset orang agar orang itu berpikir positif. Dan kalau orang berpikir positif maka orang itu akan sehat. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.